Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru tentang perkembangan BPNT bulan Juni, di mana memang pada saat ini Kementerian Sosial belum mencairkan BPNT untuk alokasi bulan Juni, khususnya di 431 kabupaten kota. Karena memang pastinya BPNT Juni itu sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh para KPM penerima BPNT, karena memang ini untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah situasi yang masih sulit di masa masih diberlakukannya PPKM. Nah, para pemirsa, sebelumnya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa para kalian semua teman sosial, para sobat sosial, dan para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupi notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Ya, para pemirsa, pada saat ini Kementerian Sosial memang itu banyak melakukan perubahan-perubahan tentang penerima-penerima BPNT khususnya. Ya, ini adalah tindak lanjut dari berubahnya nomenklatur di Kementerian Sosial, di mana pada waktu sebelumnya itu untuk Kementerian Sosial ada 4 direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani program BPNT, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Pemberdayaan Sosial. Nah, sesuai dengan SOTK terbaru, yaitu dengan Keputusan Menteri Sosial nomor 1/Huk/2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, di mana untuk program BPNT yang pada waktu itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin itu dihapus sesuai dengan keputusan Menteri Sosial tersebut. Nah, ini berakibat kepada untuk program BPNT yang anggarannya itu ditampung sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin itu mengalami penghentian karena setelah dihapusnya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, pastinya yang melaksanakannya anggaran yang sudah tertampung di Dirjen tersebut itu harus dialihkan ke Direktorat Jenderal yang masih ada pada saat ini, yaitu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Dan juga Menteri Sosial sudah mengeluarkan keputusan Menteri Sosial nomor 101/Huk/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan. Nah, di keputusan Menteri Sosial tersebut itu ada kategori-kategori berdasarkan kriteria dan klasifikasi umur. Nah, di mana untuk yang umurnya 40 sampai dengan 60 tahun atau yang memiliki disabilitas lansia yang ada anggota keluarganya itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sedangkan untuk 40 tahun ke bawah itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan untuk lansia, disabilitas, anak tanpa keluarga itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Nah, dan menindaklanjuti itu pastinya Kementerian Sosial melakukan revisi anggaran. Revisi anggaran, dan itu sudah berlangsung dan sudah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial agar anggaran yang sebelumnya tertampung itu di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin itu bisa beralih ke Direktorat Jenderal yang masih ada sesuai dengan
kriteria pelaksanaan BPNT yang dijalankan masing-masing Direktorat Jenderal tersebut. Dan kabar baiknya untuk BPNT Juni itu sudah dilakukan proses OMSPAN sebelumnya. Nah, apa itu OMSPAN? Ya, OMSPAN ini yaitu Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara. Di OMSPAN inilah itu berproses bantuan-bantuan sosial agar bantuan sosial itu tidak terkendala dan bisa masuk ke rekening para KPM untuk dilakukan transaksi, untuk dilakukan perbelanjaan seperti BPNT untuk sembako. Nah, OMSPAN itu kabar baiknya itu sudah berhasil dilakukan untuk bulan BPNT di bulan Juni. Nah, apakah OMSPAN ini merupakan sebuah proses setelah selesai itu sudah pasti akan cair ke rekening? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan perlu para pemirsa ketahui, karena memang pada saat ini revisi anggaran itu masih berjalan dan masih adanya hal-hal yang harus dipenuhi oleh Kementerian Sosial agar tidak menjadi masalah di kemudian hari bagi Kementerian Sosial, memang belum dicairkan. Karena di keterangan tersebut untuk BPNT Juni itu berhasil OMSPAN tetapi belum SP2D. Nah, apa itu SP2D? Ya, SP2D inilah itu adalah perintah dari Kementerian Sosial kepada penyalur untuk menyalurkan bantuan sosial ke rekening KPM. Nah, artinya apa? Artinya pada saat ini untuk BPNT Juni itu sudah mendekati bakal segera dicairkan karena sudah berhasil OMSPAN, dan untuk SP2D-nya itu nanti akan dilakukan oleh Kementerian Sosial apabila revisi anggaran itu sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dan para pemirsa, informasi ini merupakan informasi update tentang perkembangan BPNT Juni. Dan juga untuk BPNT di bulan Juli, Agustus, September itu juga akan terus dilakukan oleh Kementerian Sosial karena memang sudah dilakukan proses OMSPAN tetapi belum berhasil OMSPAN. Berarti masih ada lagi hal-hal ataupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan Kementerian Sosial. Semoga proses OMSPAN untuk alokasi bulan Juli dan September itu berhasil, dan untuk BPNT Juni itu sudah berhasil. Semoga nantinya untuk Juni sampai dengan September setelah berhasil OMSPAN-nya itu bisa langsung sekaligus dicairkan oleh Kementerian Sosial. Revisi anggaran ini ya kan, semoga itu tidak ada kendala lagi sehingga para KPM itu bisa mendapatkan BPNT-nya, karena KPM ini pada saat ini itu sudah menanti-nanti, menunggu-nunggu, karena memang para KPM sangat membutuhkan untuk memenuhi, membantu kebutuhan hidup. Karena memang para KPM itu sudah bolak-balik menanya kapan cair BPNT, khususnya ditanyakan kepada para pendamping. Pendamping sulit untuk menanya karena memang pada saat ini belum ada informasi ataupun secara resmi dari Kementerian Sosial tentang jadwal pencairan. Dan bagi para KPM, bagi para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, dengan adanya informasi ini bahwasanya BPNT Juni itu sudah berhasil OMSPAN, walaupun belum SP2D, ini merupakan sebuah kabar gembira karena detik-detik untuk pencairan BPNT itu sudah semakin dekat. Semoga untuk BPNT Juni itu bisa dicairkan oleh Kementerian Sosial
di bulan Juli ini. Karena ini pada saat ini sudah mendekati akhir Juli, kalaupun itu nanti masih belum fix, belum di SP2D kan, semoga itu bisa dicairkan di awal bulan 8 atau di bulan Agustus. Bagaimana para pemirsa? Inilah kondisi, inilah informasi terbaru tentang progres BPNT di bulan Juni. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi para KPM dan bisa menjadi pencerahan informasi. Dan kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, mohon sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa untuk menyampaikan informasi-informasi penting, terbaru, update, dan akurat tentang bantuan sosial, tentang program pemerintah, dan informasi-informasi lainnya. Mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupi notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih saya ucapkan sudah menonton saya Eri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.